selamat datang di video kami. Hari ini kita akan membahas 6 fakta mengejutkan tentang orang murtad. Gue yakin di luar sana banyak yang penasaran, bahkan mungkin bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup seseorang setelah mereka memutuskan untuk keluar dari agama yang mereka anut sejak kecil. Gue nggak akan ngasih ceramah atau menghakimi siapapun. Tujuan video ini adalah untuk membuka pikiran, melihat dari perspektif yang berbeda, dan memahami kompleksitas dari sebuah keputusan besar dalam hidup seseorang. Jadi, siapin kopi lo, duduk yang nyaman, dan mari kita bahas bersama 6 fakta mengejutkan tentang orang murtad. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, langsung aja ke fakta pertama, alasan orang murtad. Gue yakin banyak yang mikir, paling gara-gara ikut tren. Atau, pasti lagi pengen coba-coba doang. Gue nggak bisa ngomong untuk semua orang, tapi berdasarkan riset dan dari berbagai narasumber yang pernah gue ajak ngobrol, keputusan untuk murtad itu nggak semudah itu, bro. Ini bukan kayak lo lagi milih baju buat kondangan. Banyak faktor yang bisa memicu seseorang untuk mempertanyakan keyakinannya. Mulai dari krisis iman, keraguan terhadap doktrin agama yang bertentangan dengan logika atau hati nurani, sampai pengalaman traumatis yang berhubungan dengan agama itu sendiri. Misalnya, ada yang ngerasa dipaksa untuk menganut suatu agama sejak kecil tanpa diberi kesempatan untuk mencari tahu sendiri. Atau ada juga yang merasa kecewa dengan perilaku oknum agama yang justru bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan. Tekanan sosial juga bisa jadi faktor pendorong lo. Bayangin, lo hidup di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi satu agama tertentu. Ketika lo mulai berpikir beda, lo bisa jadi sasaran bully, dikucilkan, bahkan diancam. Intinya, keputusan untuk murtad itu sangat personal dan kompleks. Nggak bisa digeneralisir hanya karena satu atau dua alasan. Sekarang kita masuk ke fakta kedua, dampak sosial yang harus dihadapi oleh orang murtad. Gimana rasanya ya? Tiba-tiba lo dianggap beda sama orang-orang terdekat. Bagi sebagian orang, keluar dari agama mayoritas itu ibarat bunuh diri sosial. Keluarga bisa aja ngejauh, bahkan sampai memutuskan hubungan. Teman-teman yang tadinya dekat tiba-tiba ngehindari lo. Di lingkungan kerja, lo bisa jadi sasaran diskriminasi. Promosi jabatan yang seharusnya jadi hak lo, melayang begitu aja. Di beberapa kasus, orang murtad bahkan bisa kehilangan pekerjaan mereka. Belum lagi teror dan ancaman yang datang bertubi-tubi, mulai dari verbal sampai fisik. Hidup mereka serba salah. Mau ngelawan, takut dituduh macam-macam. Diam, malah makin menjadi-jadi. Gue sendiri pernah ngobrol sama beberapa orang murtad. Mereka cerita betapa beratnya hidup dengan stigma negatif yang terus melekat. Mereka merasa terisolasi, kesepian, bahkan depresi. Tapi di balik semua cobaan itu, banyak juga kok orang murtad yang akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Mereka membangun kembali hidup mereka, menemukan teman dan komunitas baru yang lebih bisa menerima mereka apa adanya. Intinya, dampak sosial yang dihadapi orang murtad itu sangat bervariasi. Ada yang berat, ada yang ringan. Tapi satu hal yang pasti, mereka butuh dukungan dan pengertian dari kita semua. Lanjut ke fakta ketiga, proses hukum bagi orang murtad. Nah, ini yang sering bikin orang salah kaprah. Banyak yang mengira, murtad di Indonesia itu ilegal dan bisa dipenjara. Faktanya, nggak ada satupun pasal dalam UHP yang secara spesifik mengatur tentang murtad. UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negara. Tapi di sisi lain, Indonesia juga masih menganut sistem hukum yang dipengaruhi oleh agama. Misalnya, dalam UU Perkawinan, agama masih jadi syarat sah pernikahan. Ini yang seringkali bikin orang murtad kesulitan, terutama dalam hal administrasi kependudukan. Di beberapa daerah, perda syariah juga seringkali dijadikan alat untuk mendiskriminasi dan mengintimidasi orang murtad. Contohnya, perda tentang penodaan agama yang seringkali ditafsirkan secara sempit untuk membungkam mereka yang berbeda keyakinan. Di level internasional, beberapa negara menerapkan hukum yang sangat ketat terhadap orang murtad. Hukumannya bervariasi, mulai dari penjara, cambuk, sampai hukuman mati. Jadi, bisa dibilang, posisi hukum bagi orang murtad di Indonesia ini masih abu-abu. Di satu sisi, konstitusi menjamin kebebasan beragama. Tapi di sisi lain, masih ada aturan dan stigma sosial yang menyulitkan mereka.
Sekarang, mari kita bahas sisi yang lebih positif, yaitu fakta keempat, keberadaan komunitas pendukung orang murtad. Ya, lo nggak salah dengar. Di tengah stigma dan diskriminasi, ternyata ada lo orang-orang yang peduli dan mau merangkul mereka yang dianggap beda. Komunitas ini biasanya terdiri dari orang-orang yang punya pengalaman serupa. Ada yang dulunya juga murtad, ada yang keluarganya murtad, atau simply orang-orang yang open-minded dan menghargai hak asasi manusia. Mereka menyediakan berbagai macam dukungan, mulai dari konseling, pendampingan hukum, sampai sekedar tempat curhat dan berbagi pengalaman. Di sini, orang murtad bisa merasa diterima, didengarkan, dan tidak sendirian. Keberadaan komunitas ini sangat penting, terutama bagi mereka yang baru saja memutuskan untuk keluar dari agama. Bayangin lo lagi dalam fase transisi yang penuh gejolak emosi. Tiba-tiba lo harus menghadapi penolakan dari orang-orang terdekat. Di saat-saat seperti itu, dukungan dari komunitas bisa jadi penyelamat. Mereka bisa bantu lo untuk memproses perasaan, menemukan identitas baru, dan membangun hidup yang lebih baik. Jadi, buat lo yang mungkin lagi ngalamin hal serupa, atau kenal orang yang lagi berjuang dengan pilihan hidupnya, jangan takut untuk mencari bantuan. Ingat, lo nggak sendirian. Selalu ada harapan dan jalan keluar. Oke, lanjut ke fakta kelima. Perubahan identitas yang sering dialami oleh orang murtad. Ketika seseorang memutuskan untuk keluar dari agama, itu sama aja kayak mereka melepaskan label yang melekat selama ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa mereka tanpa label itu? Ini adalah pertanyaan besar yang harus mereka jawab sendiri. Proses pencarian jati diri ini bisa berlangsung cepat, bisa juga butuh waktu lama. Beberapa orang mungkin merasa lega dan terbebas. Mereka akhirnya bisa menjadi diri mereka sendiri, tanpa harus terikat dengan aturan dan dogma agama. Tapi ada juga yang merasa bingung dan kehilangan arah. Selama ini agama jadi pedoman hidup mereka. Sekarang, mereka harus mencari nilai-nilai dan prinsip hidup baru yang sesuai dengan hati nurani. Perubahan identitas ini bisa mencakup banyak hal, mulai dari hal-hal kecil seperti cara berpakaian, sampai hal-hal besar seperti pilihan hidup dan pasangan hidup. Misalnya, ada yang dulunya taat beribadah, sekarang jadi ateis. Ada yang dulunya tertutup, sekarang jadi lebih terbuka dan kritis. Intinya, perubahan identitas ini adalah bagian alami dari proses pencarian jati diri. Nggak ada yang salah atau benar. Yang terpenting adalah mereka bahagia dan menemukan kedamaian dengan diri mereka sendiri. Dan terakhir, fakta keenam yang mungkin belum banyak diketahui, kisah inspiratif dari orang-orang murtad. Ya, di balik stigma negatif, banyak kok orang murtad yang berhasil menemukan jalan baru dan hidup bahagia. Ada yang sukses di bidang akademik, jadi pengusaha sukses, aktivis kemanusiaan, seniman, dan masih banyak lagi. Mereka membuktikan bahwa keluar dari agama bukan berarti hidup mereka hancur. Justru, mereka bisa lebih bebas berkarya dan mengejar mimpi. Mereka berani speak up, berbagi pengalaman, dan menginspirasi orang lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Mereka menunjukkan bahwa menjadi beda bukanlah sebuah dosa. Gue sendiri pernah ngobrol sama beberapa orang murtad yang punya kisah hidup luar biasa. Mereka cerita tentang perjuangan mereka, tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka berhasil bangkit dan meraih mimpi. Kisah-kisah ini penting untuk didengar, agar kita bisa melihat orang murtad bukan dari kacamata hitam putih, bukan dari perspektif benar, tapi sebagai manusia biasa yang punya hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Itulah 6 fakta mengejutkan tentang orang murtad yang mungkin belum banyak diketahui. Ingat, video ini bukan bertujuan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk membuka pikiran dan mengajak kita semua untuk lebih berempati. Setiap orang punya hak untuk memilih keyakinannya sendiri. Tugas kita adalah saling menghargai dan menciptakan ruang aman bagi semua orang, terlepas dari latar belakang agama atau keyakinan mereka. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, turn off notifications, and inflammate sin pout. Am Schirmtkutni.